kita, mari berikan salat pada kita yang ada di dalam ruangan ini. Allah memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur pagi hari, ya Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Kami hendak menyanyikan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Di hadirat kami hendak mengagungkan Engkau, kami hendak mengeluh-elukan Engkau, kami hendak mempersembahkan hidup kami pagi hari ini di atas mezbah Allah. Telah menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Bersama-sama dengan kami bersuka cita, boleh melihat kebesaran-Mu, boleh menikmati setiap pekerjaan dan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Surga juga ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Malaikat-malaikat Tuhan pun bersama-sama dengan kami menyembah, mengagungkan nama Allah pagi hari ini. Terpujilah Engkau, terpuji Engkau selama-lamanya. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di tempat ini seperti di surga. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang hendak memuliakan nama Allah bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab kami melihat dan terus merasakan tangan Allah memimpin kami, memegang kami. Ini hidup kami menjadi nyanyian syukur di hadapan Allah. Terima kasih, dengan sukacita kami akan meninggikan nama-Mu. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami akan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Selamanya mentari bersinar, selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah, sekali lagi katakan, tak selamanya. Sebab segala sesuatu akan berlalu, segala sesuatu akan hilang lenyap. Kami percaya kasih kemurahan Allah kekal selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, tak pernah berubah, selamanya ku cintai
Sebab Engkau yang menarik kami di hadirat-Mu. Engkau yang menarik hidup kami pada hidup-Mu sendiri ya Allah. Terima kasih. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku. Mari saudara sendiri pujikan pujian ini. Tak selamanya dunia. Haleluya. Sekali lagi saudara, tak selamanya. Sungguh perjalanan hidup yang luar biasa Engkau membawa kami. Hanya karena Kau inginkan kami menikmati karya tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi saudara-saudara sendiri dari awal tak selamanya. Sebab ketika kami di dalam lembah, bahkan kadang kami di puncak gunung tertinggi, bahkan kami tinggal di dalam kegelapan, satu tujuan-Mu, Engkau hanya ingin menunjukkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah Allah, terpujilah Engkau bersama-sama. Haleluya. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu ada untukku selamanya. Sungguh kami mencintai Tuhan. Engkau yang melihat hati kami, sebab pribadi-Mu yang tinggal di dalam kami. Itulah yang berkata kepada Allah, kami mengasihi Engkau. Terima kasih. Takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu selalu takkan pernah Kau ku ingkari, kasih-Mu. Sekali lagi saudara, takkan pernah kami ingkari. Haleluya. Kasih-Mu selalu ada untukku. Sungguh sempurna kasih-Mu yang kami alami, yang kami terima. Terima kasih. Kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan Allah, kami muliakan Engkau. Hidup kami bersyukur. Sungguh Kau Allah yang sangat baik. Hari demi hari kami nikmati kasih-Mu. Hari lepas hari kami rasakan cinta-Mu.
jalan, memimpin kami. Haleluya. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu. Haleluya. Kau sangat baik, Kau sungguh baik, Kau setia. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah cinta-Mu, Kau setia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Sungguh benar Tuhan, pujian ini bahwa Engkau menyertai setiap langkah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau yang sempurna yang tinggal dalam kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Sebab tanda-tanda mujizat terus menyertai langkah kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, apa yang tidak pernah kami dengar, itu yang Allah kerjakan untuk menyatakan kemuliaan, bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Hidupku terima kasih Tuhan. Haleluya.
saudara. Mari angkat tangan kita bagi Allah hidupku. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi hidupku sambil kita mengingat di mana kita boleh berjumpa dengan Allah di setiap langkah-langkah hidup kita. Kita berjumpa dengan Dia. Ya, Dia ada di sana. Ketika dalam lembah, ketika di atas gunung, ketika dalam gelap, Allah bersama-sama menyatakan kebesarannya dalam kita. Sekali lagi saudara, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, Engkau bersama dengan kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau nyata dalam kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguhlah Engkau nyata bagi kami, bagi hidup kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga besar kami. Engkau nyata bagi gereja ini. Terpujilah Allah kami, terpujilah selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Segala sesuatu akan berlalu. Amin saudara. Katakan kiri kanan, bajumu juga akan berlalu. Haleluya. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Amin. Indahnya mentari pagi, indahnya bulan, indahnya bunga-bunga, itu akan berlalu saudara. Tapi kasih Allah tetap tinggal di dalam saya dan saudara. Haleluya. Indahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna. Kasih-Mu tiada bertepi. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna. Kasih-Mu tiada bertepi. Indahnya, cerahnya mentari pagi. Amin. Namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada pada
pun, tak satu pun yang abadi. Semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada tak satu pun. Amin. Semua hanya datang dan pergi lagi. Bapa yang sempurna, kasih. Sekali lagi saudara, tak satu pun yang abadi. Semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Sungguh betapa baiknya Allah yang kita sembah. Sungguh betapa baiknya Tuhan yang kita kasih. Haleluya. Kasih setia Tuhan, kasih setia, setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bersama-sama kedua tangan tinggi-tinggi. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara pujikan pujian ini dari awal. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah. Amin. Sekali lagi saudara, kecaplah dan lihatlah. Biar setiap hari kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Bersama syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi bersama, selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya dari selamanya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kau yang akan terus membuat kami mengerti. Kau sendiri akan berikan pengertian bagi kami. Kau akan terus mengajari kami. Sebab kami adalah bejana di tangan. Bentuklah sesuai dan seturut kehendak-Mu. Hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya dalam tangan-Mu Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam
sungguh berharga di matamu, bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Singarakan pujian ini, saudara. Haleluya. Jadikan bencana yang indah, demikian aku dalam tanganmu, sungguh berharga di Sekali lagi, matamu, bagai tanah liat dalam tanganmu, ya Tuhan. bagai tanah liat dalam tanganmu, Kami hanya bisa memberikan diri kami, hidup kami, yang supaya Engkau indah. bentuk seturut dengan apa yang Kau kehendaki, Tuhan. Dalam tanganmu, Kami sungguh berharga di matamu, Tuhan. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan, nyatakan kemuliaan. Bersama-sama Kaulah Tuhan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan sekali lagi bersama Kaulah Kaulah Tuhan, penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan
surga. Jadilah hidup kami kehendak-Mu, sebab yang Kau rancangkan adalah baik adanya, sebab yang Kau kerjakan adalah baik adanya, mendatangkan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat tangan berserah, memberikan hidup kami. Apa yang Kau kehendaki, sebab Kau yang tinggal dalam kami. Kau kerjakan seluruh kehendak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Kaulah bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Milikku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kaulah milikku dan membantuku Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, Engkau sangat kucinta. Tuhan, Engkau sangat kucinta. Karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama Tuhan. Tuhan, Engkau sangat kucinta. Karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Tuhan, Engkau sangat kucinta. Karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap tenang bersama-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau sangat kucinta. Karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Tuhan,
aman bersamamu, karena berkat-Mu ada di dalam kami. Karena hidup-Mu ada dalam kami, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau selamanya. Kami memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Sungguh diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh diberkatilah orang yang lapar dan haus akan Dia. Oh, diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Diberkatilah orang yang rendah hati, karena mereka akan memiliki bumi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan Yesus, kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Silakan Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Tuhan, shalom semua. Tuhan di rumah, shalom ya Aida ya. Kalau nggak diajak, Tuhan ya, Tuhan ingatkan tadi untuk ngajak ya beribadah ya. Oke, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Haleluya. Jadi sekarang itu kita itu sungguh ini ya, bahagia ya. Jadi rasanya nggak ada lagi yang menghalangi kita untuk datang beribadah. Kalaupun kita di rumah lagi sakit, ya lagi terbaring, ya sekarang ada fasilitasnya ya. Tapi bukan berarti jadi kita di rumah aja gitu. Kita mesti cari Tuhan ya, di rumah Tuhan. Ya. Kita percaya saudara bahwa firman Tuhanlah yang bertahan sampai kesudahannya. Akan datang masanya di mana akan ada krisis firman Tuhan. Artinya tidak akan ada lagi firman Tuhan yang baru gitu. Dan memang saudara itu sedang terjadi ya. Tadi sempat juga ikut ibadah tadi keluarga Tian ya. Sebentar, mungkin pas dapat sinyal kan. Tadi saya tanya, gimana tadi? Lancar nggak semua? Lancar katanya. Tuhan ya. Tadi sih ditanya-tanya, tapi lancar semua katanya. Jadi kebetulan kemarin mama saya telepon gitu. Karena anak itoknya mau menikah. Ya, datang. Jadi dia bilang, ya dia mengingatkan gitu ya. Kalau kayak apa itu biasanya? Kayak
yang dikumpulkan biasa ya. Jadi bilang pokoknya harus ada namanya dia gitu ya. Namanya mama kan opung ini gitu kan. Jadi pokoknya buat opung Chandra ya. Oke siap mak. Jadi tapi saya bilang eh eh, sehat-sehat ya mak ya, nanti saya tahu ya, saya percaya semua bisa berubah gitu. Nah, saya tahu bisa mama kesini gitu ya, saya lihat mukanya cerah karena kemarin-kemarin kan rasanya kapan bisa kita bertemu dengan keluarga kita lagi ya. Dan saya bilang gini, oh iya ini besok pagi saya bilang itu yang pernah mama doakan dulu. Kenapa ya suaranya? Saya sih garansi. Baik, oke. Nah, jadi ketika saya bilang, oh itu besok yang dulu anaknya mama kasih paropanya itu ya, jadi dia sangat ingat. Oh, baru lumban batu itu ya. Dia bilang gitu, dia masih ingat gitu. Ya, waktu dulu itu si itu kan, siapa? Tian kan? Tian kan? Ya. Bukan Esther ya. Dia langsung ingat gitu. Besok dia mau pulang, dia kan nggak di itu juga. Besok pulang ya lihatlah kalau ini berarti sudah aman lah saya bilang gitu. Makanya tadi saya ini jadi begitu dia dengar oh kalau gitu saya ke Batam lah katanya gitu, saya senang sekali mendengar. Iya nanti saya kasih tahu ya saya. Jadi saudara apa ya, itu kan itu baik sekali. Jadi eh, kita tahu saudara kalau kita semakin eh, semakin serius datang kepada dia, maka dia akan tunjukkan, saudara. Saudara, ketika lagu tadi itu, Tuhan, Engkau sangat mencinta itu, ya. Saya ingat dulu ketika pertama kali dinyanyiin, dikirimin sama Mak Yeye gitu ya. Waktu itu, ini masuk nominasi nggak? Saya cek juga sama Pak Twin gitu ya. Ya kayak nggak masuk lah gitu kan. Saya nggak mau hanya saya sendiri. Gitu. Tapi gimana ya sudah semangat bikin lagu gitu ya. Tapi setelah ditambahin sedikit, dipoles gitu ya, gitu kan. Tapi ada satu kata itu yang bagi saya tidak terlalu apa ya, karena memang kata berkat itu, saudara, itu kayak konotasi gimana gitu ya, begitu kita mengenal Tuhan yang sekarang gitu. Nah, jadi sering saya ganti dengan karena hidupmu. Saya lebih suka dengan kata karena hidupmu gitu, karena eh, khotbah Tuhan Yesus sering itu menekankan tentang hidup ya. Nah, baru saudara setelah saya baca ayat ini, saudara saya baru ngerti. Oh, itu penting sekali. Makanya tadi saya ulang-ulang kata itu. Gitu. Karena berkatmu, ya. Nah, baik. Mari kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 12 ya. Kita sudah sering ya mendengarkan ayat ini ya, atau membaca ayat ini. Baik. Kejadian 12 dari ayat 1 kita baca ya. Ya, sudah ketemu. Ayo, mana? Coba tarik ke bawah yang itunya supaya kelihatan. Tarik ke bawah. Atau mencuri ya kayak tadi pun bisa. Oke, sudah. Oke.
Nanti kalau ke bawah nanti kamu nggak lihat, jadi bilang terus. Gambar di bawah. Oke, baik. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Baik, saudara. Kita di sini dulu ya. Jadi saudara, ini adalah satu awal yang baru. Saudara mesti memperhatikan ya cara Tuhan itu. Jadi sebetulnya Tuhan yang bekerja sejak dari semula. Ini berbicara mengenai Tuhan semua kalau saudara ikuti. Jadi dia ingin memulai satu zaman yang baru melalui Abraham. Gitu. Jadi dia suruh harus keluar dari situ. Gitu. Karena dia mau memulai satu pekerjaan yang baru melalui Abraham. Makanya dikatakan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Ya. Dari rumah bapakmu ini. Nah, ya. Nah, baik, sekarang kita lihat ayat kedua ya. Lihat. Jadi dari ayat kedua ini, kita baca dulu ayat keduanya. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oke. Perhatikan saudara, setiap kali Tuhan mau memulai satu zaman yang baru, maka dia itu menjadikan orang pilihannya pertama itu untuk mengawali sesuatu yang baru. Jadi dia menaruhkan dirinya di dalam diri orang itu gitu. Yaitu kata berkat tadi, engkau akan menjadi berkat katanya. Bukankah ketika Tuhan datang dulu saudara, dia itu mengatakan kamulah terang dunia katanya. Karena dunia ini dalam kegelapan. Kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia katanya. Oke? Saudara mesti simpan itu dalam hatimu saudara. Nah, saudara, kalau kita membaca firman Tuhan saudara, kita masih selalu harus lihat begini. Ketika itu difirmankan kepada Abraham, kira-kira aku mendapat bagian nggak di situ? Kalau aku mendapat bagian di situ, gimana ya caranya supaya itu terjadi dalam diriku? Seperti itulah cara kita melihat supaya kita mendapatkan perkataan Tuhan bagi kita sendiri. Karena itu nanti yang akan jadi hidup kita. Ya, baik, saudara, dia katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tahukah saudara? Ketika Tuhan mengatakan ini, pada waktu itu Abraham kan dia belum punya keturunan, saudara. Sudah umur 75 tahun, oke, dia belum punya keturunan. Istrinya pada waktu itu umur 65 tahun. Belum punya keturunan ketika dikatakan firman ini. Dan penggenapan daripada firman ini, baru dia punya keturunan, itu 25 tahun kemudian. Atau lebih tepatnya sebetulnya 24 tahun kemudian sebetulnya. Baru datang lagi firman itu. Jadi Tuhan itu saudara, dia itu kerja itu, dia buat angka-angka 12 kali 2 gitu. Angka 24 juga itu angkanya Tuhan gitu. Nah kalau bicara angka-angka saudara, itu saudara ada pelajaran khusus gitu. Angka 3, angka 7 gitu ya. Baik. Kalau dikatakan angka 6, angka manusia katanya kan. Oke, baik. Saya tidak sedang bicara itu. Namun saudara, dari sini pun saudara ketika dikatakan Kejadian pasal 12 ini, ingat kemarin kita membahas tentang angka 12. Gitu ya. Ketika anak saya ini ya, mau cari sekolah mana gitu kan. Pokoknya mau ke negeri gitu. Cuman kemana, negeri mana? Batu Haji atau Batam Center gitu kan. Nah, itu lalu saya pilih Batam Center gitu. Cuman kan nggak tahu SMP mana gitu kan. Nah, ketika ada SMP 12 di situ, pas di zonanya juga, saya dalam hati gini, SMP 12 gitu ya.
Bukan secara kebetulan semua, saudara. Dan saya daftar lancar semua, sana ya ada masuk. Maksudnya belum pengumuman sih gitu ya. Cuman caranya itu membuat saya yakin dengan pilihan anak saya pindah dari situ, saudara. Caranya itu yang keren gitu bagi saya. Cara Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara, ya lancar semua saya daftar gitu kemarin online ya. Nah, lalu saudara, perhatikan di sini saudara. Lihat, aku akan ayat 36. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan baik-baik, saudara. Saudara, ketika Tuhan memulai satu pekerjaan yang baru, saudara, dia itu secara diam-diam bekerja, dia cari orang-orang, saudara. Jadi dia itu melakukan pemilihan, saudara. Ketika Tuhan Yesus memilih murid yang 12 itu, saudara, kan Allah yang adalah roh itu sudah mempersiapkan itu lebih dulu. Sebelum Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus manusia toh? Tapi sebelum itu, di alam rohnya, yaitu Allah yang kita sebut sebagai Roh Kudus gitu ya. Allah yang kudus itu, ya. Allah yang adalah roh itu, nah, itu sudah bekerja lebih duluan. Makanya saudara, Yesus mengatakan kepada Nathanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara, katanya. Artinya begini, saudara. Jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan di dalam diri seseorang, dia sudah berfirman, Tuhan sudah menaruhkan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Ya, Tuhan sudah menaruhkan sesuatu yang berbeda. Nah, jadi ketika dia menyampaikan firman kepada orang itu, saudara, maka firman yang disampaikan kepada orang itu, saudara, adalah ada kemampuannya Allah di balik firman itu, gitu. Oke, boleh tenang ya. Saudara, ada satu rahasia ya. Setiap kali saudara saya rasanya Tuhan tunjukkan gitu, kadang kayak ada yang mengganggu gitu ya. Saya rasakannya. Baik. Tapi saudara, kalau saudara fokus, saudara akan bisa membuat semua yang mengganggu itu hilang saja. Ya, baik. Perhatikan baik-baik ya. Lihat, dikatakan, aku memberkati. Ketika saya renungkan. Jadi Tuhan itu kayak buat di dalam diri saya, sejak saya lahir baru, saya memang kayak pencari kebangunan rohani gitu ya. Pencari Tuhan. Terus setelah itu saudara, saya suka menyelidiki akhir hidup daripada banyak hamba Tuhan gitu. Atau akhir daripada satu kebangunan rohani gitu. Selalu saudara diakhiri dengan yang namanya kepuasan rohani. Sehingga terjadi stagnan gitu. Saya selalu menemukan demikian. Jadi saya suka merenungkan itu. Jadi saya ingat ketika dulu gereja kita dulu dibom ya, tahun 2000 ya. Itu saya ingat sekali pada waktu itu karena pendoa syafaat gitu ya. Saya merasakan pada waktu itu ya. Saya ingat jelas. Sebelum terjadi, karena bom itu hanya berapa itu saja di depan saya gitu. Kayak ada kursi di depan saya gitu. Lalu saya di kursi gini, ada di depan saya kursi gitu ya. Itu kan Natal pada waktu itu. Saya ingat sekali pada waktu itu, saya katakan begini, lakukanlah Tuhan apa yang menjadi kehendak. Saya nggak tahu gitu, tapi dalam hati saya gitu. Tapi pada waktu itu saya ingat ada sesuatu yang gimana gitu, sehingga harus terjadi itu gitu. Ya, nah kalau para pendoa ngerti itu ya, kadang nggak terucapkan gitu ya, karena tiba-tiba perasaan itu datang. Terjadilah itu. Jadi itu saya ingat sekali.
Nah, sama ketika juga dulu kita di RTM, saya ingat sekali ketika pada waktu itu lagi heboh-hebohnya gitu. Lagi pada waktu itu lagi puncak-puncaknya kita. Andreas masih ada, jadi katakan itu dikasih yel-yel gitu ya. Ketika saya mendengarkan itu saya risih sekali gitu. Setelah itu saudara, boleh dikatakan, wah terjadi lagi lah yang namanya Tuhan harus berganti lagi. Jadi saudara, ketika saya dikasih kesempatan menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu di retreat ya, tahun 2017 ya. Itu benar-benar saudara perkataan itu, hambaku Musa telah mati. Sekarang engkau yang harus memimpin katanya. Saudara, itu saudara, saya renungkan tapi kan gak mungkin dong saya berani ya, siapa kita? Sama ketika Daud saudara, ketika dia diurapi, siapa Daud? Ya. Namun saudara saya simpan itu dalam hati saya, lalu saya mulai melihat gitu. Saya kumpulkan orang-orang di Jakarta gitu ya, saya kumpulin mereka. Saya pikir, ini saya melampaui nggak ya, melampaui pemimpin nggak pada waktu itu. Tapi saya heran aja gitu. Jadi pertemuan itu kayak saya yang harus ini. Jadi siapa yang saya izinkan ikut, itu yang harus ikut gitu. Aduh, dan saya harus mengatur pembicaraan semua gitu. Oke, ini ngomong kayak gini. Oke, ini ngomong gitu. Oke, gimana? Nah, gitu ya. Saya ingat sekali waktu itu. Tapi sebelum dari situ, saya ikut terus. Sampai terus kita berjalan, sampai saudara, Tuhan mulai menunjukkan. Jadi ketika saya baca ini saudara, jadi ini bukan berbicara mengenai kita, ini berbicara mengenai Tuhan. Tahukah saudara, kepada kita ini diberikan janji saudara, bahwa kita itu, jadi ada satu firman yang di-highlight bagi kita. Apa itu saudara? Kita akan hidup selama-lamanya. Saudara, kalau saudara mungkin pernah mendengarkan khotbah ini di gereja manapun atau di YouTube di mana gitu pun ya. Kalau saudara pernah dengar, coba dengerin gini. Sama enggak dengan yang kita dapatkan ini? Saudara, orang itu belum ada yang berani untuk memasuki yang namanya kerajaan 1000 tahun. Mereka belum bisa menerima kedatangan Tuhan kok. Mereka sudah langsung blok semua kedatangan Tuhan. Yang kedua kali. Karena mereka selalu ditutupi, mereka melihat manusia. Mereka bukan melihat firman-Nya. Karena begitu kita terima firman-lah, baru dibukakan. Itu rahasianya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Tapi barang siapa yang menerimanya, apa katanya saudara? Diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Diberikan kuasa. Sama dengan ini saudara, dengan karena berkat-Mu ada padaku. Jadi yang pertama, diberikan kepada Abraham itu berkatnya dia berikan. Jadi berkat itu luas. Ketika Tuhan memulai khotbahnya di bukit, dimulai dengan kata apa saudara? Berkat. Diberkatilah. Jadi terjemahan aslinya harusnya bukan berbahagialah, tapi diberkatilah. Bless. Bless. Coba lihat bahasa Inggris. Coba deh anak. Matius pasal 6. Yang bahasa Inggris ya. Cari salah satu yang bahasa Inggris. Ayat 1. Ayat 1. Matius 5. Matius 5 ayat 1. Coba lihat yang bahasa Inggris, kan ada di sampingnya kan, lihat yang itu. Tolong bantulah siapa kalian yang hebat-hebat. Kalau Brian kan nggak pede dibilang dia hebat, jadi makanya dia nggak bisa hebat. Coba
cari salah satu terjemahan bahasa Inggris yang bahasa Inggris semuanya. King James, New King James ada di situ. Sudah? Ayat itu ayat yang ketiga. Bless. Itu artinya diberkati. Diberkatilah orang yang miskin di dalam roh katanya. Diberkatilah orang yang miskin. Semua itu dimulai dengan kata diberkati. Jadi Tuhan ketika memulai satu yang baru, jadi ketika memulai di zamannya Yesus, dia itu dia memulai dengan orang yang paling rendah, yang paling hancur. Oke, jadi setiap orang yang paling hancur ini, makanya dikatakan dia nggak datang kepada orang sehat, karena orang sehat nggak membutuhkan tabib, dia itu tabib. Jadi dia datang kepada orang berdosa. Nah, jadi saudara, kalau kita merasa diri kita tidak berdosa, lebih baik dari orang lain, maka kita tidak bisa menerima Tuhan sepenuhnya. Makanya saudara, Paulus itu harus diberikan dia duri dalam daging itu. Demi apa saudara? Demi anugerah Tuhan sempurna bekerja di dalam dia. Makanya dia menemukan dirinya itu sebagai manusia celaka. Ini penting. Ya, supaya kita mendapatkan berkat yang sesungguhnya, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi berbeda caranya dia berikutnya. Nah, jadi ketika dia memulai, kita kembali lagi hanya ngetes saja ya. Blessed, semua dimulai dengan kata itu. Saya lihat juga di King James seperti itu ya. Jadi artinya diberkati. Ya. Sekarang kita kembali ke yang tadi. Kejadian pasal 12 tadi. Lihat. Aku akan memberkati. Kembali ke yang tadi, Kejadian 12 tadi. Haleluya. Makanya harusnya kan Hawa yang berdosa. Tapi Hawa lebih pintar. Coba. Itu nggak bisa. Hah? Di sampingnya geser loh. Ada nggak mungkin hilang, mana bisa hilang? Bisa hilang. Di awal loh. Oke, lihat ya. Siapa tadi yang buka tadi? Kakak. Coba lihat kak, kok bisa hilang? Coba. Di samping loh, di bawah loh. Masa bisa hilang? Awas datang senior loh. Senior sudah datang tadi ke situ kan. Senior dipanggil dulu kan. Udah lihat kali. Jangan sampai enggak. Oke, baik. Lihat di handphonenya ya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Oke, itu perjanjiannya untuk Abraham. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya.
Nah, Abram, nah itu ceritanya ya. Abram membawa Sarai, lalu lihat ayat ke-7 sekarang. Oke. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberkati negeri ini, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi dia sudah sampai ya, jadi dari Haran itu ceritanya dia sudah sampai di di Kanaan. Nah, tapi pada waktu itu saudara, Kanaan itu masih didiami oleh bangsa-bangsa lain ya. Tapi dia mengatakan begini saudara. Dia menampakkan diri. Ya, dia menampakkan diri, lalu dia berfirman gitu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada dia. Lihat saudara, ketika dia menerima semua firman itu saudara, dia menerima dan semuanya terjadi begitu saja kepada dia. Karena dia itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Keluarlah engkau dari negeri sana saudara. Nah, tetapi dia ke tempat yang tadinya dia nggak tahu tempat yang ditujunya itu saudara. Tapi ketika dia berjalan, di tengah perjalanan hidupnya dia, jadi sampai nanti dia mendapatkan anak itu saudara, dia itu mendapatkan firman Tuhan terus. Itulah perjalanan kita mengikuti, melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ini penting sekali. Ya, lihat. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, dia kayak ketika dia melihat itu saudara, aku akan memberikan tanah ini kepadamu katanya. Oke, didengarkan itu, jadi ada bangsa yang menguasai itu ya. Oke. Nah, kita tidak tahu apa cerita berikutnya, bagaimana keadaan pada waktu itu, tapi ada ayat ini saudara. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nanti kayak makin jauh dia dari situ. Sama seperti Yunus. Ketika dia tahu bahwa Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe karena dia dia terlalu egois hanya memikirkan bangsanya sendiri. Yunus ini saudara, yang memikirkan bangsanya, ketika dia disuruh ke orang Niniwe yang adalah musuhnya daripada bangsanya, bangsa Israel, maka dia itu ini pasti nanti kalau udah nyampe di sana, kan Tuhan itu pengasih katanya. Pasti nanti gak jadi bangsa itu dihukum. Kalau bangsa itu dihukum, aduh, gak tahan nanti aku melihat mereka itu akan menghancurkan bangsaku gitu. Jadi dia bertolak ke tempat lain. Saudara, Tuhan harus kejar dia. Dia pergi ke Tarsis ya. Nah, oke. Sama dengan ini saudara, ketika dia mendapatkan firman, dia sudah mendapatkan firman, ketika dia melihat saudara. Oke, dia dapat firman itu saudara, dia pergi dari situ, makin jauh. Apa yang terjadi saudara? Lihat saudara. Lihat bagaimana Tuhan itu memproses Abraham. Dia tahu saudara, Abraham itu seorang yang tulus, makanya Tuhan pilih dia. Dia pilih saudara, dia pilih orang untuk memulai pekerjaannya ini saudara. Dia perhatikan dari silsilahnya, dia lihat saudara. Jadi sebelum dia pilih kita, makanya dikatakan kalau saudara tahu, sejak dalam kandungan ibu kita itu sudah dipilih, maka Tuhan akan menunjukkan kepada saudara. Kan saya sudah sering cerita sama saudara. Nah, saudara, sering sekali saya merenungkan begini. Iya, Tuhan kan saya kok suka apa ya?
menyalahkan semua orang ya Tuhan. Menyalahkan para hamba Tuhan. Saya suka begitu sebenarnya. Saya sadar sesadar-sadarnya sebenarnya. Ketika melihat itu, aduh rasanya ini nggak betul, ini nggak betul, ini nggak betul. Nah, saudara, namun saudara, kalau kita hanya memperhatikan diri kita, maka kita nggak tahu kalau Tuhan yang buat itu. Jadi saudara, dengan itu saudara, saya selalu gini, makanya saya selalu habis misalnya khotbah gitu ngomong. Selalu saudara saya datang ke kaki Tuhan, jangan-jangan saya jatuh lagi Tuhan menghakimi orang. Saya selalu begitu. Ya. Nah, lalu saudara, coba perhatikan ini saudara ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, nah ceritanya kan nggak diceritakan. Masa saudara ujuk-ujuk terjadi kelaparan? Enggak saudara. Pasti ada sesuatu yang kita alami. Apapun itu, segala sesuatu yang kita alami, pasti ada tujuannya. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihi. Saudara mesti tangkap itu firman Tuhan. Kita nggak boleh melawan Tuhan, lawan firman Tuhan. Percaya. Nah, saudara, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ingat saudara, aku akan memberkati engkau. Lihat itu, ingat? Baru dia mendapatkan berkat saudara. Tapi dia pergi situ, dia harus meninggalkan makin jauh katanya dari tempat yang tadi dibilang tadi itu loh. Jadi ketika dia injak gitu kan, Tuhan berfirman, ini loh tempat ini akan kuberikan kepada keturunanmu katanya. Dia pergi dari situ. Oke, jauh. Oke. Nah, saudara, ketika makin jauh, padahal di situ saudara lihat saudara di ayat itu coba lihat ya. Kan di situ dia dirikan ya. Jadi olehmu, jadi dikatakan dia akan memberkati tanah itu gitu. Jadi setiap tempat yang diinjak kalau kita tepat pada kehendak Tuhan, maka apa saja yang kita lakukan pasti berhasil. Tapi ceritanya saudara, Tuhan membuat Abraham ini dia tidak terlalu campur tangan saudara. Dengan Abraham ini. Dia nggak terlalu campur tangan. Dia hanya ikutin aja apa yang dipilihnya dia ini. Dia tahu kan? Saudara, Abraham pada waktu itu saudara kan tidak diceritakan di sini. Kenapa dia harus pergi meninggalkan tempat itu? Ya, dan tidak ada cerita di sana. Oh, ternyata Abraham salah memilih tempat itu. Ya. Nah, lalu dikatakan, oh ya, itu jendela di sana bisa ditutup kali ya. Sudah ditutup belum? Pokoknya udah. Sudah ditutup. Jendela di luar kan. Soalnya hujannya masuk. Oke, lihat ya. Lihat perkataannya tadi saudara. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Lihat, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini. Jadi ketika dia sampai di situ, Tuhan berfirman, aku akan memberikan negeri ini loh. Itu firmannya. Oke. Nah, lalu saudara, dia katakan, maka dirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang tampakkan diri kepadanya.
Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dan selanjutnya sesudah itu, setelah di sana gitu kan, lalu Abram berangkat makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Lalu di tanah Negeb itu timbullah kelaparan. Oke, nah ketika timbul hebat kelaparan itu, dia mulai begini, dia tidak merenungkan. Lah, kemarin kan Tuhan bilang, Tuhan memberkati saya. Bayangin saudara, setiap kali kita itu menerima doa berkat setiap minggu kan? Betul nggak? Betul nggak? Tapi bayangkan saudara, betapa kita itu nggak pernah merenungkan kata berkat yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Kita selalu seperti Abraham. Selalu, jadi Abraham ini kayak mewakili kita, saudara. Kita nggak pernah merenungkan atau tinggal dalam perkataannya. Seandainya kita tinggal dalam perkataannya, maka kita akan melihat di mana tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita. Perhatikan. Dia lihat begini, saudara. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik paras. Jadi firman ini sedang diuji, saudara. Tapi pada waktu itu saudara, Abraham tidak tahu dan Tuhan tidak memberikan secara spesifik. Oh nanti begini-begini. Enggak. Dia biarkan firman-Nya itu dan diizinkannya Abraham menjalani kehidupan biasa. Oke? Nah, saudara, dia bilang begini. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Oh. Saudara bisa bayangkan, saudara suami istri masuk gitu kan. Terus suaminya bilang ke istrinya, Mama, ingatkan dulu kita waktu pertama pacaran. Aku tahu hatiku kan. Nice. Kita akan berjanji sehidup semati kan. Nice. Begini dong. Kita akan masuk ke Mesir. Kamu kan tak tahu. Kita ini sedang mengalami kelaparan. Ketika saya sudah tidak bisa kerja, saudara. Ketika saya lihat istri saya, gitu. Mungkin istri saya langsung tahu, gitu. Langsung dia bilang, saya tidak akan bekerja lagi. Itu. Karena itu, mari kita jalan. Kami lolos. Karena dia tahu saya ini full timer, Tuhan panggil saya full timer, dia bilang begitu. Tidak akan bekerja lagi. Jadi kan dia tahu panggilannya sama Tuhan. Oke. Nah, tapi coba bayangkan, saudara bayangkan ini. Coba saudara buat sinetron sendiri dalam bayangan saudara tentang keadaan pada waktu itu. Kira-kira suamimu ngomong kayak gitu sama dirimu. Wah, itu cantik. Kamu itu cantik sekali. Lagi pas berbunga-bunga gitu ya. Lagi berbunga-bunga istrinya itu. Opo maksudnya. Udah tua, udah kayak gini pun masih di ini gitu ya. Apa sih maksudnya? Apa sih maksud movie? Karena yang mengerti ini laki-laki soalnya. Perempuan nggak ngerti masalah ini ceritanya di sini. Nggak ngerti, Sarah itu nggak ngerti. Jadi
Jangan saudara pikir saudara selalu istri itu tahu apa yang di hati suaminya ya. Karena beda ras, beda ras, beda jenis gitu. Laki-laki, perempuan, beda saudara. Jadi jangan saudara samakan. Jadi saudara, Abraham ketika dia ngomong kayak gitu ya, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku akan dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Bayangkan saudara, tahu nggak? Sebetulnya artinya itu tahu nggak? Kejamnya gimana? Kejamnya itu sebetulnya dia serahkan istrinya itu jadi istrinya Firaun, istrinya orang Mesir itu. Itu loh sebetulnya artinya loh. Demi dia menyelamatkan nyawanya. Kan sudah sempat dijadikan istri. Coba lihat ayat di bawahnya, saudara. Jadi pada waktu itu saudara bukan sedang enak-enak aja. Jadi maksudmu, tengkar lo mereka saudara. Jadi makanya saya bilang tadi, buatlah sinetronnya dulu gitu. Saudara bikin sinetronnya sendiri gitu. Karena nggak diceritakan di sini, saudara bebas menceritakannya gitu, nggak apa-apa. Buat sinetronnya gitu. Mungkinkah kejadiannya seperti itu? Karena kan ceritanya begitu, saudara. Karena ceritanya kan pada waktu itu dia itu karena lihat saudara cerita berikutnya. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Jadi memang Abraham sadar sesadar-sadarnya istrinya itu cantik. Haleluya. Jadi saudara, kecantikan itu menjadi malapetaka bagi Abraham. Ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Puji-puji saudara. Kenapa? Ya karena dia tahu saudara. Abraham itu tahu, tapi dia nggak ada pilihan. Oh itu kalau bayangkan itu ngeri sekali. Dan kalau kriteria menurut kita pada waktu itu saudara, Abraham bukanlah suami yang bertanggung jawab. Tapi dulu saudara nggak ada surat nikah saudara. Dan pada waktu itu saudara memang begini saudara. Pada waktu itu hukumnya begini ya dulu. Kalau misalnya hamba gitu, jadi entah siapapun hamba perempuannya ini, istilahnya begini, itu miliknya tuannya. Makanya si Hagar itu bisa dijadikan istri. Itu hukumnya pada waktu itu, nggak ada, belum seperti sekarang saudara. Hukumnya berbeda. Ya. Jadi ketika itu saudara, keadaannya ketika di situ sudah memuji-muji. Jadi pastilah ditanya saudara. Makanya bisa dibawa. Ditanya punggawa-punggawanya Firaun itu saudara. Ini siapa? Dan kejadian itu berulang juga kepada Ishak nanti. Lihat. Lihat saudara. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik. Karena ia mengingini perempuan itu. Karena Firaun itu tahu itu adiknya. Oh, dia keluar dari mulutnya kok. Dan dia gak akan salah dengan itu. Gitu. Dia yang bilang, dia adikku katanya. Dan Abram mendapat kambing domba. Lihat, Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Mak, ngeri kali maharnya. Tapi coba saudara, kira-kira ketika seorang suami menerima itu, berarti kan dia menjual istrinya. Kira-kira gimana ya perasaan seorang suami ketika menerima itu semua? Bisa tenang gak dia?
Coba saudara buat sinetronnya. Ini para laki-laki kira-kira kalau keadaannya kayak gitu. Betulkah engkau mencintai istrimu? Engkau menerima hasil penjualan itu? Mungkinkah? Di mana sikap laki-lakimu seperti itu? Ini Abraham loh, bapak orang percaya itu loh. Dan pernah nggak saudara bayangkan gimana sebetulnya Abraham pada waktu itu? Bukankah harusnya dia terdesak, harusnya mencari Tuhan di situ? Padahal baru dia mendapatkan berkat sudah. Kok bisa ya? Para istri juga boleh membayangkan ceritanya pada waktu itu. Boleh membayangkan keadaan itu. Karena kan beda ya. Kalau sudah kita terikat gitu kan kita menjadi satu ya. Beda kan? Betul nggak? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin nyaman-nyaman saja keadaan seperti itu. Dan sebagai seorang lelaki yang baik, nggak mungkin lah Abraham itu senang dengan pemberian. Nggak mungkin. Tapi kelaparan itu hebat. Tahukah saudara? Di saat Abraham tidak tahu harus berbuat apa. Kita nggak tahu ya. Saudara, kalau saya pada waktu itu, kalau saya tempatkan diri saya sebagai Abraham, pastilah saya mencari Tuhan. Tuhan, kok bisa keadaan seperti ini? Usaha ya. Terus, wah kan banyak sekali saudara. Masa nggak dia ingat saudara? Saudara mesti membayangkan Abraham itu sebagai lelaki yang baik ya. Supaya saudara tahu gitu, apa yang sedang menimpanya. Jangan saudara anggap Abraham itu bukan lelaki yang baik, dia lelaki yang baik. Tapi kejadiannya parah seperti itu ketika diperhadapkan seperti dunia. Inilah akibat engkau berusaha menyelamatkan nyawa. Tapi coba lihat keadaannya kayak gini gimana. Jadi begitu datang itu saudara, dia bunuh semua. Lalu istrinya dibawa ke Firaun. Mungkinkah Abraham itu bisa tenang melihat istrinya dibawa ke sana? Di situ dia berkecamuk. Suami macam apa aku ini? Tahukah? Ketika terjadi begini saudara. Tetapi ini saudara Abraham tidak tahu saudara kejadian ini. Dan inilah keadaan yang sering kita alami, kita tidak tahu apa di balik semua yang terjadi dalam hidup kita. Lebih baik kita banyak duduk di kaki Tuhan. Tuhan itu gak bisa diprediksi sebenarnya. Jangan berusaha memprediksi Tuhan. Jangan pernah berusaha mengatakan, oh firman Tuhan ini artinya. Tidak percaya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istri Abraham itu. Sedangkan kepada orang yang mengata-ngatai aja. Kan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu loh kata pertamanya itu firmannya. Apalagi yang mengambil istri. Dia sudah sampai semua kena loh. Menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Karena apa? Tuhan sudah mengucapkan firman di awal. Makanya kita mesti ngerti itu saudara. Kalau kita mengerti berkat Tuhan ada pada kita.
Jadi jangan jual dirimu. Jangan jual imanmu. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu, wah, kejadian parah sekali. Makanya sampai dia, lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi apa? Istriku. Dia akan pesta waktu itu. Sebagai seorang laki-laki, itu dia lakukan dengan sengaja. Bayangkan saudara. Tapi pikiran itu pasti menghantui pikiran. Istriku bersama dengan laki-laki lain. Baiklah kami matikan untuk apa sih? Ketika kakak saya pulang, ketika bawa uang perdamaian, saya ngerti ya arti uang perdamaian. Ketika saya disuruh menghitung uang perdamaian itu, saudara, saya sama sekali tidak mau menghitung. Saya harus. Coba saya bayangkan, dulu saya masih adiknya. Berartikah uang perdamaian itu, saudara? Sangat berarti. Saudara bayangkan dia seorang suami. Tahukah saudara, kejadian itu, ketika Tuhan menolong itu, di situ benar-benar mengenal Tuhan yang nyata. Malah petaka yang dihadapi Abraham itu lebih parah daripada kelaparan yang dia timpa. Di dalam hatinya begini, lebih baik dia makan enggak makan, tapi aku masih bersama dengan istriku. Apa aku kayak gini? Tapi dia berusaha ingin menyelamatkan. Lalu sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaan. Di situ saudara, setelah dia melihat keadaan itu, saudara, pada waktu itu saudara, dia bilang, aku nggak tahu sih kalau di sini ternyata ada takut akan Tuhan, saya nggak tahu. Dia memang jujur bilang kayak gitu. Lalu dia bilang, ya memang dia itu adikku katanya. Memang betul dia nggak salah di situ. Karena dia itu kan masih sanak saudaranya. Saudara. Tapi saudara, kita melihat di situ bagaimana ketika berkat Tuhan ada pada kita. Tanya yang perlu kita takutkan. Dari sini kita belajar, saudara. Jalan yang kita hadapi di depan, saudara, berbeda. Kalau kita lihat berikutnya, saudara, terjadi bagaimana semakin kaya, gitu ya. Lalu dia berpisah dengan Lot. Oke, Kejadian pasal 13. Lalu
Bagaimana dia menebus Lot gitu ya. Dia sudah punya banyak pasukan ya. Minta. Lalu pasal 15 sudah. Coba kita lihat pasal 15 ayat 1. Pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Lihat, setiap kali datang firman Tuhan, itu penting sekali. Setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan seperti ini, saudara mesti serius. Karena dengan kita memperhatikan firman Tuhan itu dari situlah kita tahu bagaimana caranya kita memegang Tuhan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dia tawarkan lagi upah. Dia belum mengerti arti upah itu, saudara. Karena dia sudah mendapatkan banyak hal, saudara. Lalu upah yang bagaimana lagi? Abraham menjawab, perhatikan, ya Tuhan Allah. Itu bisa nggak dicabut apa suratannya itu supaya nggak bunyi? Yang mana itu yang masalah ini? Lalu cukup matikan aja. Oke. Lihat, ya Tuhan Allah. Ganti dong ayatnya. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik ini. Tahukah ceritanya, saudara? Berarti sebelumnya itu, saudara, dia sudah mulai khawatir gitu. Kekayaannya banyak, tapi firman Tuhan belum digenapi. Gitu. Sama, saudara, seperti ketika kita dulu, ingat nggak? Siapa dulu yang bermimpi? Oh, saya bermimpi tempat ini kita jebol, gitu kan? Ingat nggak Pak Misan dapat mimpi itu? Dan menjadi kenyataan. Tapi ketika menjadi kenyataan, kita mulai melihat keuangan kita bukan makin baik, gitu. Tapi puji Tuhan kita bisa lolos. Saya perhatikan itu. Terus saya berpikir, saya salah kali ya Tuhan. Kan saya seperti terjebak. Tapi tadi pagi, saudara, ketika ini anak-anak semua kan atau orang Kristen gitu kan, kalau kita dulu di sini satu aja gitu kan, misalnya sebenarnya saya tinggal di situlah gitu kan. Saya bayangkan kalau dulu kami satu aja kan, gimana kami di sini sempitnya gitu. Kalau mandi misalnya satu kamar mandi misalnya, sedangkan dengan 6 kamar mandi aja rasanya Brian masih lambat datang naik ke atas. Itu 5 kamar mandi loh. Satu kan kita nggak pakai kan bocor. Jadi Tuhan 3 ruko ini untuk untuk anak-anak ini bisa ini di sini. Mereka belajar kehidupan. Kamu sedang. Saya nggak pernah terpikir bisa sabar dengan anak-anak. Saya nggak kepikir gitu. Saya bilang sama Kyle sama Nain, Kyle sama Miguel, kalau kalian ada teman lain. Kalau Mikael sama Miguel ada di sini, ada teman Nail di sini. Jadi dia nggak kesepian, dia senang. Oh, Nail cuma suka sama Miguel kok, nggak sama aku kata Mikael. Kan ketawa, itu lagi ya. Saudara, ada sesuatu yang sedang Tuhan bangun dalam anak-anak. Tuhan sedang ngajarin kita apa artinya. Jangan menolak anak-anak itu. Jangan melarang anak-anak itu datang kepada kita. Karena mereka akan sholat. Saya bilang sama Nail, nanti kesaksian lagi ya, nyanyi lagi. Iya, betul. Nanti nyanyi depan lagi ya kesaksian. Saya nggak tahu nyanyi nggak tadi. Nyanyi juga. Coba.
Padahal kan, wah orang tuanya kalau saya sudah lihat sendiri Pak Nail. Aduh, hebat sekali saudara. Ngajar 2 jagoan itu saudara. Oh mamanya di PT-nya dia kerja. Yang menghadapi 2 anak itu Pak Nail dulu. Aduh, haleluya. Itu teralis mereka itu. Si Geva itu bisa manjat sampai ke atas. Teralis pintunya itu. Nah itu manjat ke atas. Coba lah. Sekali dibuka itu. Udahlah lari mereka. Lari sampai ke atas tuh. Tapi saudara tahu kita ini rakyat Tuhan. Maksudnya begini. Kerajaan sorga itu terus berkembang. Kita sekarang kita nggak bisa lihat kerajaan sorga itu karena tahu nggak kenapa? Karena terlalu banyak di sini sudah kekhawatiran, ketakutan. Di sorga nggak ada ketakutan. Nggak mengenal namanya kekhawatiran. Saudara. Makanya saudara Tuhan bilang begini. Abraham menjawab, ya Tuhan. Jangan takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dia bilang begini. Apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Iya. Tuhan sudah berjanji di awal. Aku akan berikan kepada keturunanmu. Tapi coba gimana lah. Lalu dia bilang. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini firman Tuhan. Kau mesti dengar. Perhatikan baik-baik. Nah gitu loh. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Dengerin baik-baik. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Ini sudah kedua kali sudah. Yang kemarin sudah pernah diucapkan. Dia ngomong lagi sudah. Lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu ayat berikutnya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Untuk sampai di ayat 6 ini, saudara. Disinilah proses yang terjadi tadi bagi kita itu, saudara. Ketika kita mulai merenungkan firman. Sadarkah saudara berkat Tuhan? Ketika saya menyanyikan lagu itu. Tuhan engkau sangat ku cinta. Karena berkat, aduh saya benar-benar begini. Oh, lagu itu kan salah itu. Ternyata kau yang kasih lagu itu. Coba. Bayangkan saudara semua lagu yang kita nyanyikan. Saudara. Coba saudara nyanyi. Satu-satu. Itu punya kita. Itu berkat kita. Itu firman Tuhan untuk kita. Coba saudara nyanyi setiap hari. Dan saudara akan melihat kerajaan surga itu semakin cerah. Makanya saya bilang tadi sama Yeye sama Kesel gitu. Saya bilang tadi kan, ayo mana nih lagu barunya? Lalu mereka nunjuk sama Yeye sama ini. Mungkin mereka sudah mereka dikasih lagu sama Tuhan. Sudah kalian aja lagi, nggak usah lagi tunggu dari mereka. Apakah itu saudara? Asal-asal saya ngomong gitu, mungkin iya. Saudara pikir asal, tapi kalau kita merenungkan, itu kan sebagai satu ini juga ya, satu apa namanya? Satu coba lihat. Membuat lagu itu kan bukan sesuatu yang sulit jadi. Karena terbukti
Nggak butuh kepintaran, hanya mau aja kok. Ketika Marvel dengan berani mengirimkan lagunya, gitu. Dia rekam sendiri. Dan ketika sekarang Tuhan berbicara tentang lagu itu, coba. Kira-kira menurut saudara, gimana Tuhan? Dan sekarang kata-kata dari lagu itu Tuhan bilang, itu firman-Ku. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu. Oh, saudara, kalau saya nyanyikan lagu itu, rasanya itu menjadi kenyataan. Benar. Seperti itulah firman Tuhan. Seperti itulah Abraham ketika dia taat menerima perkataan itu. Dia berangkat keluar dari situ. Ketika Tuhan sekarang mulai menunjukkan. Tahukah saudara sampai ke Kejadian pasal 15 ini berapa tahun? 24 tahun. Sampai ke Kejadian pasal 15. Oh, bukan. Sampai ke sini itu 10 tahun. Sampai ke sini, sampai ke masa ini. Ini belum ini. Jadi ceritanya nanti saudara itu ini 10 tahun. Jadi setelah lahir nanti Ismail, ya, baru 13 tahun kemudian barulah lahir Ishak. Karena kan kejadian lagi setelah ini saudara umur 10 tahun nanti 1 tahun lagi. Jadi lihat saudara, kejadiannya terjadi lagi. Dia perhitungkan sebagai kebenaran gitu ya. Jadi Tuhan seperti memperbaharui perjanjiannya di sini. Sudah lolos yang pertama gitu. Dia mulai mengenal. Sebetulnya seperti itu tahapan kita dalam mengenal Tuhan. Jadi lagi firman Tuhan selanjutnya ya. Tabaran Tuhan Allah. Lagi firman Tuhan kepadanya. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya. Lalu diceritakanlah, dikasihlah itu, lalu dipersembahkan, lalu dia ceritakanlah tentang apa yang akan terjadi dengan nanti keturunannya. Ya. Nah, lalu lihat saudara. Ini kan diceritakan situ ya. Lalu kalau kita lihat pasal berikutnya, itu disitulah terjadi lagi saudara bahwa sekarang si itu yang ini pakai akalnya lagi saudara. Nah, ayat pasal yang ke-16 itu. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Tahu nggak saudara? Dari situ kelihatan lagi saudara. Nah, ini nanti saya lanjutkan besok ya. Dari sini saudara saya akan lanjutkan besok. Saudara akan tahu cerita berikutnya. Mari sama kita mati berdiri saudara. Dengan pujian tadi, Tuhan engkau sangat mencinta. Jadi nanti besok lagi saya akan lanjutkan ya. Supaya kita ngerti polanya bagaimana Tuhan. Tuhan, inilah hidup. Tuhan, inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku, engkau sertaku. Agar hidupku senangkan. Sekali lagi dari awal. Tuhan, inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku,
Engkau sertaku. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama. Katakan sekali lagi, Tuhan. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama. Ku tetap aman, ku tetap aman, ku tetap damai, ku tetap damai bersamamu, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Kita berdoa hari ini untuk orang tua kita, guru, umatnya anak-anak. Oh, kami mohon anugerah Tuhan saat ini. Biar orang tua kami ini boleh merasakan damai, boleh merasakan ketenangan, boleh merasakan kekuatan yang baru. Kami berdoa saat ini, Engkau turut menanggung apa yang dia rasakan. Dia gak sendirian, Tuhan. Kami berdoa saat ini, biarlah kiranya Engkau menyatakan dirimu kepada orang tua kami ini. Engkau menampakkan diri, agar dia tidak perlu takut, tidak perlu khawatir sedikit pun. Engkau sudah menanggung segala sakit penyakitnya. Oleh bilur-bilur-Mu, orang tua kami ini sudah disembuhkan. Kami berdoa dari tempat ini, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara semua kita angkat tangan kita arahkan ke hati kita kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua orang yang diberkati sama-sama katakan, Amin.